Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang data CPI, yaitu Consumer Price Index US ya, yang kita lihat rilisnya pada hari ini itu turun dari ekspektasi, turun dari forecast. Kita akan bahas apa dampaknya terhadap market, terhadap harga kripto, terhadap Bitcoin. Kita mulai dari pengertian dari CPI dulu ya. Ya, ikuti ya. Jadi CPI atau CPI itu adalah Consumer Price Index atau indeks harga konsumen, adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. CPI sering digunakan sebagai indikator inflasi dan daya beli masyarakat dalam suatu negara. Kemudian cara kerja CPI, pengumpulan data, pemerintah atau lembaga statistik mengumpulkan harga berbagai barang dan jasa yang sering dikonsumsi masyarakat, seperti makanan, transportasi, perumahan, dan kesehatan. Perhitungan indeks harga barang dan jasa dibandingkan dengan periode dasar tahun tertentu sebagai patokan. Interpretasi, jika CPI naik, berarti harga-harga meningkat, terjadi inflasi. Jika turun, berarti harga-harga menurun, terjadi deflasi. CPI penting dalam kebijakan ekonomi karena digunakan untuk menyesuaikan gaji, pensiun, dan menentukan kebijakan moneter oleh bank sentral. Data CPI ini terbagi dalam beberapa jenis. Ada CPI umum ya, atau headline CPI. Ada core CPI atau CPI inti. Kalau CPI inti ini dalam pengukurannya tidak memasukkan harga barang yang bergejolak, yang fluktuatif seperti makanan dan energi. Kalau yang umum itu masuk semua ya, atau headline CPI yang umum itu mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam keranjang konsumsi. Kemudian digunakan sebagai indikator utama inflasi dalam suatu negara, terpengaruh oleh harga energi dan makanan yang cenderung fluktuatif. Tapi kalau core CPI itu yang energi dan makanan nggak dimasukkan. Itu yang pembagian untuk CPI ya. Nanti kalau kita lihat di data yang keluar di US tadi, yang kita lihat chartnya itu ada CPI umum, ada core CPI atau CPI inti. Oke, sekarang kita lihat apa dampak data CPI ini terhadap harga market, ya, apa pengaruhnya terhadap harga Bitcoin dan kripto. Oke guys, jadi data CPI atau Consumer Price Index itu sangat berpengaruh terhadap Bitcoin karena berkaitan dengan ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, pengaruh CPI terhadap sentimen pasar Bitcoin. Jika data CPI itu naik atau tinggi, itu menandakan inflasi naik. Jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan, Bank Sentral atau Federal Reserve atau The Fed itu cenderung menaikkan suku bunga. Atau mereka akan lebih hawkish ya. Hawkish itu artinya lebih ketat terhadap kebijakan moneternya. Dan jika suku bunga yang lebih tinggi membuat aset berisiko, high risk asset seperti kripto, Bitcoin, itu kurang diminati, kurang menarik karena investor lebih memilih aset yang lebih aman, seperti di obligasi atau di dolar. Maka harga Bitcoin cenderung akan turun, akan tertekan akibat keluarnya dana dari pasar kripto, akibat data CPI yang tinggi. Kemudian sebaliknya, seperti yang kita lihat rilis data tadi ya, CPI-nya turun ya, turun dari ekspektasi, turun dari forecast. CPI yang rendah itu menandakan inflasi turun. Apa pengaruhnya? Jika inflasi itu turun lebih rendah dari perkiraan, maka ada kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunganya, interest rate dipertahankan ya, suku bunga itu interest rate istilahnya, atau bahkan menurunkan suku bunga. Ya, kalau ini terjadi maka likuiditas pasar meningkat, banyak akan uang mengalir masuk ke dalam market kripto, ini akan membuat kenaikan harga pada Bitcoin dan aset-aset koin-koin kripto. Nah, jadi likuiditas pasar meningkat dan investor lebih berani mengambil risiko. Bitcoin cenderung naik karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan daya beli mata uang fiat. Oke. Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi, banyak investor menganggap Bitcoin sebagai emas digital gold yang bisa melindungi kekayaan dari kenaikan harga akibat inflasi yang tinggi. Namun, korelasi Bitcoin dengan aset tradisional seperti saham masih cukup tinggi sehingga dampaknya tidak terlalu pasti. Kemudian dampak jangka panjangnya, jika inflasi terus meningkat dan kebijakan moneter tetap ketat, harga Bitcoin bisa mengalami tekanan. Jika ada tanda-tanda kebijakan moneter yang lebih longgar, Bitcoin dan aset kripto lainnya bisa mengalami rally harga. Ya. Jadi kesimpulannya, data CPI itu sangat penting bagi investor Bitcoin karena menentukan arah kebijakan suku bunga atau interest rate oleh bank sentral, yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan dan harga Bitcoin. Makanya setiap rilis data CPI itu sering menyebabkan volatilitas tinggi di pasar kripto. Oke guys, biar lebih mudah dimengerti, kita coba terangkan secara simpel atau sederhana. Jadi CPI, ada datanya, ini kepanjangan dari Consumer Price
price ini harga ya, indeks. Jadi indeks harga konsumer. Jadi ini data diukur atau dirilis untuk melihat tingkat inflasi, singkatnya begitu ya, untuk melihat tingkat inflasi. Nah, ini akan berpengaruh guys ya, inflasi ini kalau naik itu akan mempengaruhi the Fed ya. The Fed itu Federal Reserve-nya Amerika. The Fed. Mereka ini yang akan menentukan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan tentunya berpengaruh kepada dunia. Oke, sebelumnya CPI ini ada dua ya. Ada CPI yang biasa aja yaitu headline CPI. Headline CPI. Ada yang core CPI. Core CPI. Apa bedanya? Kalau yang core CPI itu mengukur inflasi ya tanpa memasukkan data dari produk yang sifatnya fluktuatif seperti energi dan makanan ya. Energi dan makanan nggak masuk ke sini. Tapi kalau headline CPI yang umum itu semuanya termasuk energi dan makanan, itu bedanya ya. Ada yang kamu lihat di data CPI yang tertera di list sebelah ini, itu kan ada core CPI, ada yang CPI aja ya. Berarti kalau yang CPI aja itu semuanya. Kalau yang core CPI itu nggak masuk energi dan makanan, itu bedanya. Oke, kita kembali ke sini mengenai kebijakan The Fed. Jadi kalau data CPI-nya itu naik dari ekspektasi, dari forecast, itu artinya, nah, jadi hubungannya gini ya, kalau CPI-nya naik, itu artinya inflasi juga naik ya, inflasi naik. Inflasi naik. Apa akibatnya kalau inflasi naik? Kalau inflasi naik, maka kecenderungan The Fed itu akan menaikkan suku bunga atau paling tidak mempertahankan suku bunga, interest rate ya. Suku bunganya bisa jadi naik atau tetap suku bunga naik. Ya. Kalau suku bunga naik ya, CPI naik, inflasi berarti inflasi naik, suku bunganya cenderung naik, nanti The Fed akan cenderung hawkish ya, bisa menaikkan suku bunga atau paling tidak mempertahankan. Maka dampaknya terhadap dolar akan menguat. Dolar menguat. Kalau dolar menguat, maka berbanding terbalik dengan kripto atau Bitcoin. Kalau dolar menguat, maka Bitcoin atau kripto itu akan tertekan ya, akan menurun. Sebaliknya kalau dolarnya melemah, maka Bitcoin atau kripto akan menguat karena dia selalu berbanding terbalik antara Bitcoin dan kripto, antara dolar dengan kripto. Nah, jadi gitu dampaknya guys ya. Karena investor kalau inflasi naik, investor akan cenderung beralih kepada aset yang lebih aman seperti obligasi dan menghindari aset yang high risk. Kalau kripto itu kan high risk ya. Jadi investor akan cenderung beralih kepada aset yang lebih aman ya. Nah, jadi itu hubungannya guys. Jadi data CPI ini mencerminkan inflasi. CPI naik, inflasi naik. Dampaknya apa? The Fed akan menaikkan suku bunga. Investor akan beralih dari aset yang sifatnya high risk seperti Bitcoin, kripto akan beralih kepada aset yang lebih low risk seperti obligasi dan sebagainya. Kebalikannya kalau data CPI-nya turun, ya turun dari ekspektasi, ya kalau ini kan naik ya, tapi kalau turun, maka terjadi sebaliknya. Itu menunjukkan inflasinya tuh juga turun, ya berarti inflasi turun. Kalau inflasi turun, maka kecenderungan The Fed itu akan menurunkan suku bunga. Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi data CPI naik, inflasi naik, The Fed akan menaikkan suku bunga, investornya kabur dari Bitcoin, dari kripto. Lari kemana? Lari ke obligasi.
Sebaliknya, kalau data CPI-nya turun, itu menunjukkan inflasi turun, maka kecenderungan The Fed akan menurunkan suku bunga. Paling tidak menaikkan lah ya, mempertahankan paling enggak. Nah, dan para investor itu akan lebih berani untuk apa? Berinvestasi di aset yang sifatnya high risk seperti Bitcoin dan kripto. Dan juga dolar juga akan menurun. Kalau data CPI turun, dolarnya juga melemah. Dolar melemah, maka Bitcoin akan naik. Nah, jadi gitu hubungannya guys ya. Mudah-mudahan setelah saya terangkan seperti ini bisa paham ya pengaruh data CPI terhadap harga Bitcoin, terhadap harga kripto. Pokoknya ingat aja, CPI naik, inflasi naik. Itu buruk untuk kripto. CPI turun, inflasi turun. Itu bagus untuk kripto. Itu aja gampangnya guys ya. Pokoknya kamu pantau aja kalau ada data CPI, turun dari ekspektasi, turun dari forecast, itu bagus untuk kripto. Berarti ada kemungkinan Bitcoin dan kripto itu akan rally, akan bullish, akan naik harganya. Tapi kalau data CPI yang keluar setiap bulan itu naik, nah itu bahaya. Itu lebih cenderung hawkish. The Fed-nya lebih cenderung ketat terhadap kebijakan moneternya. Dan itu buruk untuk kripto, tapi bagus untuk dolar. Dan juga itu membuat investor itu akan keluar dari pasar high risk ya. Oke, semoga apa yang saya terangkan ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Bagi kamu yang ingin mengetahui gimana cara melihat data seperti yang sebelah ini ya, data ekonomi itu ada video khusus tutorialnya. Kamu buka di investing.com, cara bukanya, cara memfilternya. Kamu lihat di video itu, linknya saya taruh di tanda panah yang ditunjukkan oleh tanda panah yang di atas ini ya. Atau kamu juga bisa lihat di deskripsi nantinya linknya. Kamu belajar gimana cara membuka, melihat data-data ekonomi dari US itu. Nanti di situ ada data CPI, core CPI, kapan keluarnya, jam berapa, ada initial jobless claim, dan sebagainya. Oke guys, mudah-mudahan berguna video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.